Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai penerapan kepemimpinan organisasi pada sekolah dasar. Nama anggota dari kelompok 12 ialah yang pertama saya sendiri, Juwairiyah, yang kedua ada Teh Adela Rizky Nur Atikah, dan yang ketiga ada Kang Rizal Kristiana. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan pada organisasi sekolah dasar. Menurut Hersey dan Blanchard 2012 nomor 243, kepala sekolah dapat menerapkan gaya instruktif, gaya partisipatif, gaya konsultatif, dan gaya delegatif, tetapi harus memperhatikan tugas dan situasi yang dipimpinnya. Menurut teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan yang seragam terhadap semua instansi. Untuk menyesuaikan antara karakter pengikut dengan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin, mengacu pada pendapat Lutnas 2006 nomor 651, teori kepemimpinan modern dikelompokkan ke dalam teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan transaksional, dan teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan itu ada 3 di dalam materi ini. Yang pertama ada teori kepemimpinan transformasional, 2 teori kepemimpinan transaksional, yang ketiga teori kepemimpinan karismatik. Yang pertama teori kepemimpinan transformasional. Para pemimpin organisasi harus mampu menghadapi perubahan-perubahan secara berkesinambungan agar bisa bersaing dalam situasi ekonomi yang perubahannya sangat serba cepat. Dalam situasi seperti ini, setiap organisasi atau perusahaan menghadapi 2 persoalan pokok di masa yang akan datang. Pertama, perubahan teknologi yang begitu cepat dan berkesinambungan. Kedua, perubahan sosial dalam arti arus manusia yang masuk ke dalam angkatan kerja dan pasar kerja dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan sikap yang berbeda dari generasi sebelumnya. Yang kedua, ada teori kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan transaksional pada prinsipnya sangat tergantung pada pertukaran imbalan antara pimpinan dengan bawahan. Kesepakatan antara pimpinan dan bawahan tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang bawahan dimaksudkan untuk memperoleh imbalan atau agar dapat menghindari hukuman. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan karismatik menjadi salah satu faktor khusus yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pemetaan akan seorang pemimpin yang nantinya akan memiliki legalitas otoritas untuk menentukan suatu kebijakan. Kepemimpinan karismatik merupakan suatu kualitas spesial dari pemimpin yang tujuannya kekuasaannya dan ketegasannya berbeda dari pemimpin yang lain, menurut Andrew J. Dubrin tahun 2005 nomor 44. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah perilaku kepala sekolah dalam memimpin, mengarahkan, membina, dan mempengaruhi bawahan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rizal Kristiana, kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam penerapan aturan organisasi sekolah dasar. Yang pertama itu menciptakan visi dan rasa komunitas. Yang kedua membantu mengembangkan komitmen daripada sekedar memenuhinya. Ketiga menginspirasikan kepercayaan, mengintegrasikan pandangan yang berlainan. Yang keempat, mendukung pembicaraan yang cakap melalui dialog. Yang kelima, membantu menggunakan pengaruh mereka. Yang keenam, sebagai fasilitator dalam berbagai kesempatan. Yang ketujuh, memberikan semangat pada orang lain. Yang terakhir, menopang tim. Ya, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Adela Rizky Nur Atikah, kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu indikator variabel kepemimpinan. Menurut Kauzes dan Posner 2004, indikator variabel kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, jujur.
Kejujuran berkaitan erat dengan nilai-nilai etika. Yang kedua, berorientasi ke depan, yaitu kemampuan menentukan atau memilih tujuan yang diinginkan ke arah mana perusahaan atau komunitas akan dibawa. Yang ketiga yaitu kompeten. Kompetensi kepemimpinan mengacu pada catatan prestasi pemimpin dan kemampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Seorang pemimpin harus mampu memberi contoh, inspirasi, tantangan, memungkinkan orang bertindak, dan memberi semangat pada bawahannya. Selanjutnya yaitu implikasi kepemimpinan kepala sekolah pada organisasi sekolah dasar. Peran kepemimpinan yang dimaksud pada kali ini adalah peran kepemimpinan yang mengacu pada pendapat Warren Bennis dan Burt Nanus, yaitu peran kepemimpinan sebagai penentu arah, agen perubahan, serta juru bicara dan pelatih. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan Beck dan Avolio yang dikutip dari Luthans, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kedua gaya kepemimpinan tersebut dapat dimanfaatkan kedua-duanya, tergantung situasi daripada pengikut. Wundt mengatakan bahwa jika pengikut memiliki kebutuhan yang rendah, maka pemimpin menerapkan kepemimpinan transaksional. Sedangkan pengikut membutuhkan aktualisasi diri, maka pemimpin sebaiknya menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.